karena yang datang ke sini tentu ingin melupakan cicilannya sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, Sohibul Bait Bapak Edi yang dikenalkan oleh Lora Faizi, juga orang yang dulu pernah saya lihat di televisi, dengan langgam Jawanya, tapi ternyata dia lahir di Medan, kemudian kesana kemari, kok kemudian yang dipegang itu adalah batu nisan, sementara merek lain masih belum mengeluarkan seperti batu Honda, batu Suzuki. Khususnya yang paling ditunggu oleh beliau itu batu dari Isuzu. Juga Syekh Fahad, marhaban. Kemudian juga yang alhamdulillah, saya kira ketika melihat di poster itu mata saya yang blur, Pak. Ternyata memang objeknya agak syubhat betul. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan istri saya yang mencintai saya. Sebab kalau selain istri saya mencintai saya, bahaya ini, Gus. Pertama, mohon maaf, saya di messenger sama Lora Faizi. Pak Edi minta sampean datang ke Jogja. Acara apa? Diskusi apa? Pokoknya bercanda saja. Pak. Justru karena alasan bercanda saya mau datang. Lora ini kalau di tempat lain tentang diskusi aliran, itu yang kemudian membuat rambut saya cepat memutih. Kemudian diskusi berat. Justru sekali lagi ketika Kiai Faizi bilang ini acara pokoknya guyon dari awal sampai belakang, justru itu yang kemudian ingin menjadi dorongan saya datang. Kenapa? Di saat saya tertawa, di saat semua tertawa, itu ada doa, Allahumma kama farrahtana fid dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, ketika hari ini kami kumpul, tertawa, senang di dunia, maka senangkan kami di akhirat. Jadi jangan sampai nanti di akhirat kita ini nikmat, tapi di dunianya seram terus, itu jangan sampai. Jadi sekali lagi, fakama farrahtana fid dunya fafarrihna fil akhirah. Jadi kita ini sekali lagi, ya, di dunia ini ada sesekali masa candanya, tetapi kemudian juga nanti di akhirat insya Allah tidak ada yang rasa pedih dan rasa yang tidak suka sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira bisa di-understand apa boten niki? Bisa nih. Kalau lihat manggut-manggutnya niki tidak semua understand kayaknya. Boleh jadi niki under yang lain. Ini kan beliau kan. Nah, jadi mohon maaf, saya biasanya kemana-mana pakai sarung. Cuma kali ini saja saya pakai celana, karena di sini ada yang biasa posting sarung. Jadi Kang Din niki, saya berharap bisa mengerti supaya pertemanan kita bisa terus jejaka tanpa duda, maka tolong segera kirim lagu Gurda. Ngapunten. Boten mangke kula kirim nanti. Tapi itu kirim lagu Gurda, jaminannya yang
yang di dalam burung garuda. Allahumma sholli ala Muhammad. Boten. Jadi karena ini Jogja dikenal dengan dunia kampus, maka saya ingin berusaha untuk menyesuaikan, meskipun sebenarnya saya sudah sekitar 2 atau 3 tahun ini tidak pakai celana, jadi makanya tadi agak kerasa seret gimana gitu ada kan. Jadi sekali lagi ingin merasakan karena kami di Surabaya itu kuliah subuh sudah hampir 10 tahun nggak dapat gelar sarjana gitu. Kalau panjenengan S1 sudah dapat sarjana, saya kuliah subuh sudah 10 tahun nggak dapat gelar sama sekali gitu. Kecuali gelar sajadah sama gelar surban itu kami pasang di depan, kecuali kalau beliau betul-betul seorang dosen gitu. Jadi sekali lagi itu saya ingin sejenak ikut tertawa dengan panjenengan semua yang tadi sudah mulai menertawakan dirinya sendiri masing-masing. Jadi sekali lagi alhamdulillah. Ini sebelum agak serius, kita sudah dibuat geger oleh buku yang ditulis oleh Kiai Yasir. Semua bertemakan tentang under. Ya, cuma yang belum ada Under Woman. Beliau semua menulis under. Maka kemudian di sini saya tuliskan buku untuk beliau. Beliau ini temanya adalah Everything is under no. Awas jangan pelak. Kalau pelak itu bahaya. Jadi harus fasih nih. Roknya niku bitafsir. Harus mufakham. Jangan kemudian salah jangan salah harokat, kemudian meninjau sudut pandang perjodohan secara ilmu halusinasi. Kalau dipisah kepada beliau ini sangat bahaya sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi ada yang jawab 1-0, sekarang 2-0 ini. Para hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakum jami'an. Ini kira-kira mulai serius napa boten niki Pak? Kalau jadi begini, terus terkait dengan masalah moderat, kita kembali ke bagian atas. Nanti karena beliau mungkin perlu diperjelas, nanti gambarnya akan saya kirim langsung ke WA beliau supaya beliau langsung bisa men-zoom itu. Jadi begini, di Al-Quran sendiri secara tanpa kita sadar ada beberapa rangkaian niku memang oleh Allah disebut untuk kemudian selalu menjadi wasatiyah. Contohnya adalah di salah satu ayat, karena saya orang NU agak sedikit berbeda dengan para ustadz di Muhammadiyah. Jadi kalau panjenengan Jumatan di Surabaya, cara membedakan ini masjid NU atau Muhammadiyah, itu lihat ustadznya ketika khutbah. Kalau ustadznya yang bilang, Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang ke-13, ayat yang ke-25, yang artinya, ini Muhammadiyah nih. Jadi ini masjid Muhammadiyah. Tapi kalau Jumatan di masjid, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina, tidak menyebut nama surat dan nama ayat, itu masjid NU nih. Jadi itu tandanya. Sekali Gus Dur itu kan dulu ketika jadi presiden, beliau kan punya tayangan di televisi, di TVRI dulu. Itu beliau itu luar biasa ketika penguasaan tafsir, lalu ditelepon. Ada penelpon, Gus, tolong penjelasan tafsirnya surat, tidak lupa saya, misalnya surat ke-13 ayat ke-40, lalu ditutup. Apa jawab Gus Dur? Kalau begitu saya tidak bisa itu apa maksud tafsirnya, tapi andaikan satu ayat saja disebut, saya tafsirkan semua. Oh, berarti Gus Dur ini betul-betul NU. Jadi sekali lagi beliau bisa menafsirkan kalau ayatnya disebutkan, tapi kalau nomornya, karena orang-orang NU itu tidak biasa dengan masalah nomor. Karena kalau menyampaikan nomor khawatir disalahgunakan oleh pendengarnya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Misalnya ayat niki yang di dalam surat Al-Isra kalau tidak salah, wala taghlul yadaka ila unuqik wala tabsutha kullal basti. Janganlah kamu menggenggam tangan kamu ke leher kamu, wala tabsutha kullal basti, dan jangan terlalu boros. Di situ ada dua yang ekstrim, kebablasan meditnya, kemudian kullal basti, berlebihan di dalam berinfak. Nah, di situ kalau kemudian kita mengambil satu nalar akli, berarti Allah menyuruh yang tengah-tengah, yakni ngirit, iktisad. Ini mulai bahasa mulai bahasa kampus ekonomi syariah nih, iktisad nih, yang tengah-tengah. Tapi saya tidak yakin kalau orang NU ini ataupun kita semuanya yang hadir, medit atau tidaknya itu para suami itu dilihat ketika Jumatan. Ketika berangkat Jumatan, disangoni uang apa enggak sama istrinya itu. Tiba-tiba lalu kemudian di depan ada kotak amal. Ketika diambil dari kantong kanan, gambarnya Pak Karno, itu biasanya dimasukkan lagi. Lalu dari kantong sebelah kiri, ada gambarnya I Gusti Ngurah Rai atau gambar Juanda, dimasukkan lagi. Baru dicari gambar pahlawan yang pegang golok begini, baru dimasukkan ke kotak amal. Makanya di Surabaya itu ada populer kata-kata pahlawan paling merakyat itu Patimura. Karena dia yang paling sering datang ke anak yatim, dia yang paling sering ke masjid, bahkan nuhun sewu juga ke Ponteng. Dulu di Surabaya itu ketika ada ponteng di beberapa terminal, masih keluaran uang 2.000 baru. Jadi saat itu ada orang masuk ke dalam ponteng, ke kamar mandi, dia cuma kencing. Dulu masih harga 1.000. Ketika dia datang pagi hari mau bayar 2.000, sama pembaca yang baca koran, sama penunggunya yang baca koran, lupa tidak ada sosoknya, Pak. Ini rupanya bangsa kami, juga bangsanya Pak Edi dari Madura. Terus gimana? Ya sampai masuk lagi satu kali lagi, nanti cuma 2.000. Allahumma sholli ala. Bisa dimengerti ini. Jadi sekali lagi alhamdulillah, jadi pada intinya sekali lagi, moderat itu ada di sekian banyak ayat oleh Allah, meskipun secara berdampingan ayat itu berarti ada di tengah. Kemudian ada satu aliran misalnya antara aliran Jabariyah dengan Qadariyah, antara free will dengan apa Gus satunya Gus? Fatalistik. Maka kemudian ada satu tengah-tengah, yakni ahli sunnah wal jamaah. Ada ahli sunnah wal jamaah. Makanya sekali lagi Pak dosen, saya kurang sedikit setuju kalau kiai diawali dengan gelar romo. Sebab itu terjadi kontradiksi. Kenapa? Karena di tradisi saudara kita di Katolik, romo itu tidak menikah. Sementara kiai itu bawaannya ingin nambah gitu. Maka romo kiai itu kontradiksi gitu. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita menjaga. Kenapa? Karena kebanyakan istri kita, ketika istri kita ini dalam kondisi sakit, dalam kondisi seret, istri kita ini ahli sunnah tetapi agak sedikit jabariyah. Pun betul nopo-nopo mas sampean sakit, sampean kita terima, itu agak sedikit jabariyah. Tapi kalau musibahnya itu suaminya kawin lagi, istrinya langsung jadi qadariyah itu Gus. Langsung tidak percaya takdir, langsung kemudian menjadi Mu'tazilah, langsung keluar. Jadi sekali lagi kita jaga istri kita untuk kemudian membahagiakan satu istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok berbicara begini? Ya karena istri saya ikut ada saya. Kita ganti bahas topik. Kita ganti ke topik berikutnya.
Sampai jam pinten nih? Jelas. Jadi sekali lagi itu aliran gitu. Maka kalau kali panjenengan ahli sunnah niki sekali lagi ada di tengah. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak dosen kita, oleh Pak dosen yang ternyata saya kira tadi beliau itu nopo niku namanya yang di atas nih Pak dosen. Ikat kepala kalau di Surabaya disebut odeng ya. Di sini odeng juga. Itu beliau letakkan di sini di lehernya. Saya kira bergaya penampilan seperti Mustafa Atif itu. Nah, ini Mustafa Atif kata saya. Tapi begitu begini ya sudah. Berarti beliau menutupi rambut beliau yang tadi sebenarnya basah. Jadi supaya tidak kelihatan kalau keramas malam gitu. Karena saya diletakkan di bagian akhir. Kira-kira fahimtum ya? Nah, ini berarti santri semua. Kalau saya tanya fahimtum, kalimat antum diganti nah. Fahimtum, fahimna, Palestitum, Palestina. Semoga saudara kita di Palestina oleh Allah diberikan kedamaian, ketentraman. Filipintum, Filipina, Argentum, Argentina menang 2-0 tuh. Padahal Messi tidak ikut. Andaikan ikut jadi 4-0. Itu baru kaki kiri sama Messi. Andaikan sama kaki kanan ya 20-0. Barcelona tuh. Maimun tuh. Ada Maimunah di sini? Tidak ada ya. Nah, jadi sekali lagi pada intinya kulo kali panjenengan saya tidak bisa membahas seperti beliau yang keilmiahan itu nggak bisa saya. Jadi saya memang tidak berasal dari bangku kuliah, okay? Tetapi saya memang berasal dari Dampar. Jadi memang bukan dari kuliah. Dampar itu Pak dosen kalau di tempat kami, okay? Di tempat kami khususnya kalau manten baru, Dampar itu diganjel dengan diganjel dengan tempat tidur diganjel dengan bantal, karena di sebelah itu kamarnya mertua gitu. Jadi kalau ganjelnya tidak kuat khawatir bunyi ke kamarnya mertua, jadi perlu diganjel itu sekali lagi supaya aman. Sekali lagi ini yang kemudian bisa kita sharing, kita perdalam melalui tanya jawab gitu. Sekali lagi bagi saya 10-0 untuk Pak dosen, untuk Pak Dr. Yasir ini, supaya beliau memberi balasan ke saya lah kira-kira. Saya persilahkan cukup sekian. Monggo sekali lagi melalui tanya jawab saya yakin panjenengan semua banyak unek-unek ataupun juga santapan-santapan rohani di malam ini. Tidak hanya rohana juga tidak apa-apa. Monggo sahabat dalil. Saya kembalikan kepada Bang siapa namanya? Kang Din, okay? Kang Din. Sekali lagi yang tadi jangan diambil hati Pak. Okay? Oh, ngapun tadi nggak kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.